Jadi saya minta anak-anak untuk ikut sekedar mendengarkan aja gitu Pak. Karena saya yakin Pak Hen pasti banyak program yang beliau betul-betul semangat sekali untuk kegiatan-kegiatan seperti ini yang saya lihat gitu. Jadi harapannya anak-anak bisa ngelanjutin, sekalian mungkin ngomongin masalah yang untuk ke Cape-Town-nya itu Pak, yang kemarin kita omongin bahwa tahun ini kita belum bisa ke sana, tahun ini harapannya kan bisa online kegiatannya gitu. Kemarin sejauh ini saya sudah sempat komunikasi sama BI dan dari sisi Tidore-nya Pak. Jadi kalau di Tidore-nya saya berhubungan sama Kesultanan, sama masyarakat adat di sana, terutama sekolah kan Tenun Tidore ini memang kami bekerja sama Rutan, bekerja sama SMK, sekolah kejuruan itu Pak. SMK ada 2 sekolah SMK, ada 1 sekolah SMA. Nah kebetulan 1 sekolah SMK itu punya kejuruannya tata busana Pak gitu. Jadi saya merasa bahwa bagus untuk bisa digandeng, mungkin kami, maksudnya saya dan mereka bikin program gitu, bikin fashion show, bikin ini yang juga menampilkan latar belakang pemandangan di Tidore, budaya di Tidore gitu, yang bisa nanti dilihat sama keluarga-keluarga di Afrika Selatan gitu. Persiapannya sejauh ini sih saya sudah memberikan beberapa kain untuk mereka jahit, anak-anak sekolah ini jahit. Kemudian kami juga sudah siap kayak lighting lah, kamera lah, itu kebetulan kan sekolah SMK ini memang punya Pak gitu loh peralatan itu, karena memang mereka ada ininya kejuruannya tentang ini gitu Pak. Jadi kayak begitu-begitunya udah siap sih. Jadi yang terpikir sama saya, kita bikin di Tidore, nanti di live shooting live gitu, kita putar di YouTube-nya Putadino yang nanti bisa dibuka oleh saudara-saudara di Cape-Town kayak gitu Pak, bisa ditonton. Ini jadi semacam virtual gitu Bu, virtual fashion show. Jadi iya, kurang lebihnya seperti itu Pak. Dengan KBRI Pretoria. Iya. Saya belum ngobrol lagi, cuman persiapan kami sejauh ini seperti itu Pak gitu yang kami persiapkan. Jadi saya mencoba untuk kita siap dulu gitu, baru nanti kita sudah siap baru ngomong ke BI, karena terakhir saya bicara itu di Pak Arief ya kalau nggak salah, yang di Pak Arief gitu, intinya mereka tidak punya biaya untuk kegiatan itu. Nah saya bilang ini nggak ada biaya gitu loh, maksudnya kami tidak akan minta biaya, karena ya ini kami juga lakukan dengan gotong royong, dengan yang sekolah-sekolah ini kita lakukan gotong royong, kita siapin semua sendiri gitu. Cuman mungkin bentuk kerjasamanya ya nanti di sananya nge-share itu mungkin ya ke masyarakat di Cape-Town juga, mungkin nanti Wafikah juga bisa bantu untuk bisa melihat gitu. Saya mungkin juga akan minta dari Kesultanan untuk mungkin mengisi gitu, atau paman keturunannya tuan guru yang sekarang ada itu mungkin bicara sepatah dua kata gitu yang bisa didengar oleh keluarga-keluarga di Cape-Town gitu Pak. Kurang lebihnya seperti itu sih Pak. Nanti saya coba sempurnakan lagi, baru
dilaporkan mungkin ke BI sama KBRI Petroria gitu. Ya. Oh, ini Pak Henry. Aji sudah masuk. Sudah. Screen? Kenapa Pak? Boleh share screen? Saya mau share layar. Oh, boleh Pak. Iya, monggo Pak. Harus di ACC dulu oleh Ibu. Oh, Mbak itu, Mbak. Sebentar Pak. Ya. Sebentar yang Selamat malam Pak Haji. Selamat malam Pak. Sebentar Pak Haji, saya minta Mbak Ruby untuk diizinkan share screen. Iya, Mbak Ruby ini mau bisa buka untuk bisa share screen. Belum. Ya, KSBN Komunitas Seni Budaya. Komite Pak. Komite Pak. Ya, Komite Seni Budaya Nusantara. Iya Pak. Jadi gabungan dari 10 unsur budaya Pak. Semuanya Pak ya? Iya, gabungan dari 10 unsur budaya. Sehingga lengkap unsur-unsurnya. Kemudian kami punya jaringan di 34 provinsi. Iya. Mungkin saya perkenalkan dulu sebentar, maaf Pak Pak Haji. Pak Haji, saya tadi sudah kirim profilnya Pak Hendarji. Tadi saya izin Pak kirim profilnya Pak Hen ke Pak Haji, dan yang mungkin sekarang saya pribadi mungkin yang mau minta tolong ke Pak Hen sama Pak Haji bahwa saya kemarin ada berbicara sedikit dengan Pak Haji tentang keprihatinan kami Pak Hen, bahwa di Afrika Selatan itu banyak sekali masyarakat adat di masyarakat keturunan Indonesia yang mencari asal muasalnya di Indonesia Pak gitu. Jadi mudah-mudahan Pak Hendarji bisa dengan KSBN bisa bantu ya Pak. Mungkin seperti itu. Makasih Pak Hen. Jadi kami siap untuk bekerja sama Pak Haji. Iya Pak. Dalam rangka memajukan kebudayaan Indonesia ke berbagai negara. Membangun suatu peradaban dunia. Iya. Kemudian kalau dilihat dari kondisi pandemi memang kelihatannya sudah menurun ya, tetapi kok kelihatannya hari ini naik lagi walaupun naiknya sedikit. Kemudian kami dengar di Afrika Selatan apakah betul sampai gelombang keempat ya? Ini yang perlu informasi sehingga tidak ada kekhawatiran bagi kami nantinya untuk melakukan lawatan ke sana. Iya. Sehingga kalau ada gelombang keempat, mungkin saran kami bukan di akhir tahun, tapi lawatan itu mungkin bisa di awal tahun depan. Tapi terserah Pak Haji, apa kira-kira yang dikehendaki, kami siap untuk membangun kerjasama ini. Kemudian kesenian apa yang dibutuhkan dari daerah mana, kami juga siap membantu memfasilitasinya. Tetapi kemarin kami komunikasi ada 2 provinsi yang sudah siap, antaranya adalah Papua dan Kalimantan. Kalimantan bahkan dari beberapa provinsi. Tapi kalau Pak Haji nanti menghendaki provinsi lain, kami pun juga siap. Tapi Kalimantan dan Papua ini yang mereka sudah bersedia untuk melakukan lawatan. Kemudian jenis kesenian apa yang dibutuhkan itu juga kami akan menyesuaikan. Hanya selama ini lawatan kami itu kami hanya membayar tiket Pak, tiket PP, kemudian
kedutaan setempat membiayai akomodasi, konsumsi, dan transportasi lokal. Sehingga agak ringan ketika kami hanya membiayai untuk transportasi PP-nya. Iya. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan dengan negara-negara lain. Kemudian Berapa orang jenis, biasanya, Pak? kenapa Pak? Berapa orang biasanya, Pak, satu grup itu? Biasanya satu grup kami memang variatif, Pak, antara 25 sampai 45 sampai 50 orang, Pak. Tergantung dari jenis keseniannya yang dikehendaki, Pak. Tergantung dari jenis kesenian yang dikehendaki. Rata-rata sekitar itu yang berangkat. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eni. Saya Eni, Sekjen. Mohon maaf hanya bisa memonitor. Ini masih dalam perjalanan menggunakan HP, jadi tidak bisa menampilkan diri Pak Aji, Pak Indarji, Ya, Mbak Anita. Ya, Bu. Monggo saya monitor. kita masih tunggu Wafikah yang lain. Sebentar saya cek dulu, Pak. Sudah ke sini Pak Hendarji? Kenapa Pak? Sudah pernah ke Cape Belum, Town? Pak. Dulu waktu masih Pak Dubes Pak Salman, Pak, beliau pernah menghubungi saya untuk mengundang ke sana, tapi kemudian COVID. Waktu itu 2019 beliau menghubungi saya, tapi kemudian untuk 2020, tapi karena COVID akhirnya komunikasi ini terhenti. Dan saya dengar beliau sudah mutasi, ya. Iya, ke Mauritius, Pak, Sekjen Iora. Sehingga karena COVID itu selama 2 tahun kami vakum, Pak. Tahun 2020, 2021 ini sama sekali tidak ada lawatan ke berbagai negara. 2022 tahun ini kami juga masih ancang-ancang gitu, Pak. Kalau kira-kira akhir tahun mungkin kami berani, tapi kalau maju kami terus terang masih takut-takut, Pak. Karena keberangkatan ke sana kan harus mempersiapkan diri, Pak, dari banyak aspek. Latihan dan sebagainya. Nah, ini yang kami khawatirkan sehingga Salam Wafikah bisa gabung Zoom tahun bisa depan, gabung. awal tahun depan mungkin ya, sekarang ditunggu ya, ada Pak Aji ya, betul ya. Kalau ini paling cepat ya akhir tahun gitu. Ya. Kalau pembiayaan yang tiket tadi itu berarti mereka dari Pemda, Pak, ya? Iya, dari Pemda masing-masing, Pak. Ada yang dari pribadi, ada dari Pemda masing-masing, Pak. Iya. Oh, iya, iya. Kalau dari Pemda bisa, yang menarik itu dari Kalimantan atau Papua, mungkin tarian, Pak, ya? Iya. Biasanya memang yang paling sering dibawakan adalah tari-tarian, Pak. Selalu ada tari-tarian. Kemudian di samping tari-tarian, kalau musik kami membawa penyanyinya, sedangkan musiknya pakai ini, Pak, pakai rekaman, Pak, pakai namanya apa ini? Sehingga karena kalau membawa alat kan terlalu berat, Pak. Bawa alat terlalu berat. Iya. Kemudian di samping itu juga penyanyi biasanya juga diikuti dengan fashion show, Pak. Fashion show. Iya. Tari-tarian, fashion show. Tapi juga sudah gabung, Pak. Ini bisa hilang gambarnya. Sudah, Pak. Ya, mungkin bisa dimulai. Di Aljazair kami membawa Pak, sosiodrama, Pak. Membawakan sosiodrama Soekarno. Karena orang-orang Afrika ini kan menganggap Bung Karno sebagai bapak bangsanya, Pak. Negara-negara seperti Maroko, kemudian Aljazair dan satu lagi itu kan merdeka karena peran Bung Karno pada saat konferensi Asia Afrika tahun 1955. Sehingga 3 negara itu merdeka, dan setelah itu beberapa negara di Afrika ikut merdeka. Bahkan Nelson Mandela pun juga mengatakan Bung Karno adalah bapak ideologinya.
Bung Karno Bapak Iya, Idul. iya betul. Sehingga kalau memungkinkan, mungkin sosiodrama Soekarno kalau Bapak kendaki, kami juga siap membawakan itu lagi. Tentang sejarah perjuangan Bung Karno, mulai dari beliau sejak Indonesia menggugat tahun 32, Bung Karno ditahan, dibuang di ND, sampai kami akhiri dengan konferensi Asia Afrika. Karena konferensi Asia Afrika itu yang banyak berhubungan dengan negara-negara kemerdekaan negara-negara Afrika. Dan waktu di Aljazair memang penontonnya banyak sekali, Pak. 500 orang itu rata-rata orang Aljazair semuanya. Rata-rata orang Aljazair semuanya. Tapi kami menyesuaikan dengan apa yang Bapak kendaki, kami menyesuaikan. Yang tentunya paling tidak, walaupun sudah terbiasa, tetap kami akan melakukan latihan itu paling tidak 3 bulan sebelum berangkat, agar tidak mengecewakan. Agar tidak. Pak. Silakan Ibu Anita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aji, Pak Hendarji atas waktunya. Ada Bu Eni juga, terima kasih banyak. Ada Ananda Wafikah juga di sini. Wafikah ini asli dari Cape Town, Pak Hen. Beliau Ananda ini keturunan dari Tuan Guru yang sekarang kuliah di Jakarta, Pak Hen. Kemudian kami sendiri sebenarnya ingin sekali ada bisa berbuat sesuatu dengan Pak Aji, dengan Cape Town untuk menyambung silaturahmi antara Afrika Selatan dan Indonesia, terutama untuk menyambungkan tali darah antara Indonesia dan Afrika Selatan. Mungkin diawali dengan Tuan Guru yang mencari asal muasalnya yang sudah ketemu di Tidore. Sekarang juga masih banyak lagi Pak Hendarji keturunan-keturunan Indonesia yang ada di sana yang masih mencari asal muasalnya di Indonesia gitu Pak. Jadi semoga jalur yang Pak Hendarji punya, yang dimana hampir seluruh wilayah Indonesia KSBN punya perwakilannya, dan kami sendiri seperti yang tadi Pak Hendarji telah ceritakan Pak Aji, bahwa KSBN ini memang peduli sekali dengan seni budaya Pak. Jadi kegiatan-kegiatan di luar negeri itu memang KSBN. Semoga sekarang dalam pertemuan awal ini mungkin ada hal-hal yang bisa disambungkan Pak Aji, Pak Hendarji, untuk bisa mencari hal baik yang bisa dapat membantu dan mengenalkan lagi budaya-budaya Indonesia yang di sana. Saya yakin masyarakat di sana pasti senang sekali jika ada kegiatan seperti yang tadi Pak Hendarji ceritakan, bahwa membawa budaya-budaya Indonesia karena yang saya tahu masih jarang ya Pak Haji ya, kunjungan maksudnya budaya tersebut. Mungkin kurang lebihnya dari saya seperti itu Pak Haji, Pak Hen. Monggo, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dari Pak Hendarji atau dari? Saya kira kami sudah cukup tadi menyampaikan Pak Aji. Oh ya. Pak Aji, mungkin bagaimana kelanjutan dari pembicaraan malam ini? Kami menyesuaikan apa yang Bapak kendaki nantinya. Ya. Terima kasih Pak Hendarji, Ibu Anita, Bu Eni, Wafikah, apa kabar? Saya senang sekali Wafika sudah bisa di Jakarta karena kemarin terkendala oleh COVID, ya, tidak bisa ke Jakarta. Ya, Oke, kalau di sini saya menyambut baik, Bu. Apapun semua yang bisa kita lakukan untuk tetap mempertahankan, meneruskan, dan bisa merawat legasi dari para ulama kita dari Indonesia, Bu. Tentunya dalam posisi saya juga harus mengayomi semuanya, Bu.
tidak hanya dari Tuan Guru, tapi juga ada ulama lain, Syekh Yusuf, ada juga Dea Malela dari Sumbawa. Kemudian di Pulau Robben Island ada Syekh Abdullah Motura. Motura itu sebenarnya maksudnya dari Madura. Ternyata setelah saya selidiki, maksudnya Pangeran Cakraningrat yang dibuang ke Robben Island. Dan Pangeran Cakraningrat ini juga dimakamkan di sana menjadi inspirasi dari Mandela. Jadi memang Mandela banyak mendapat inspirasi dari para ulama kita yang pada saat itu kalau kita lihat sebenarnya kan mereka dikirim ke sini ada dua, Bu, Pak Hendarji. Tahanan politik dan budak. Tahanan politik karena pada saat itu VOC mereka kewalahan dengan para kepala maksudnya kerajaan yang mereka memberontak terhadap VOC, lalu mereka buang. Ada yang ke Sri Lanka, tapi di Sri Lanka juga seperti Tuan Yusuf, Syekh Yusuf, dia justru membangkitkan semangat jemaah haji kita yang baru pulang dari Mekah untuk memberontak di Indonesia. Makanya dibuang lagi ke sini, Cape Town. Jadi banyak keturunan raja, bangsawan yang dibuang ke sini dan mereka kebetulan hafiz Quran. Jadi seperti Tuan Guru Abdullah Kadi Abdus Salam, dia karena hafiz, dia menuliskan Quran dari ingatannya dan juga jurisprudensi Islam pertama. Jadi kalau Syekh Yusuf sebenarnya dia lebih awal sekitar mungkin 100 tahun ya, karena dia 1694. Kalau Tuan Guru kan lebih belakangan, mungkin Wafika nanti bisa ikut bantu menjelaskan. Kalau Syekh Yusuf itu sebenarnya dia menyebarkan agama Islam. Dan kita lihat memang sudah takdir dari Allah. Kalau misalnya penyebaran Islam melalui jalan darat dari Timur Tengah turun ke bawah benua Afrika, mungkin perlu 3 dekade lebih lama. Tapi Tuhan sudah punya rencana lain, beliau kirimkan ulama-ulama Nusantara ke sana. Jadi ke Afrika Selatan. Penyebaran Islam dari benua Afrika Selatan dimulai dari sini dan oleh ulama Nusantara. Makanya Islamnya juga Islam Nusantara sangat moderat, masih sangat kuat tradisinya. Mereka berusaha untuk mencegah yang masuk belakangan seperti Salafi, Wahabi. Tradisi Nusantaranya masih sangat kuat. Tadi terkait dengan ulama-ulama tersebut, Bu, untuk kegiatannya memang tidak banyak yang bisa kita lakukan karena kalau dari konsulat seperti KBRI juga terkendala biaya, itu sudah pasti. Dan juga tidak ada festival. Ada satu festival, kalau memang tidak mau terfokus pada Tuan Guru ya, maksudnya kita bisa nebeng di Keramat Festival. Keramat Festival sebetulnya merupakan tradisi dari Syekh Yusuf. Pada saat itu selalu dilakukan pada saat Paskah, bulan Maret. Jadi zaman dahulu tuan tanahnya mereka libur Paskah, lalu para budak yang sudah diajarkan Islam juga oleh Syekh Yusuf, mereka membuat perayaan sendiri dalam bentuk kasidahan, lalu zikiran, baca Quran. Itu yang turun-temurun mereka lestarikan sampai sekarang, dinamakan Keramat Festival. Nah, sejak pandemi juga 3 tahun terakhir Keramat Festival tidak bisa diselenggarakan karena pandemi dan kebetulan jatuhnya pada saat bulan puasa. Saya melihat 3 tahun terakhir ini tidak ada Keramat Festival karena jatuh bulan puasa, pandemi, dan bahkan sampai 2 tahun kemudian sampai 2025 mungkin masih tetap di bulan puasa. Makanya kemarin saya ketemu dengan ulama-ulama di sini, Imam Adam, Syekh Syahid Esau. Saya mengusulkan bagaimana kalau kita bikin misalnya Desember tahun ini. Desember kan musim panas juga. Biasanya mereka musim dingin kalau di bulan April.
Di sini kan terbalik musim dinginnya. Lalu mereka setuju dengan itu, dan dari KJRI kami juga memberikan sumbangan untuk penyelenggaraannya. Kalau misalnya memang mau, maksudnya dari KSBN menyumbangkan acara, idenya Pak Hendarji tadi misalnya mengirimkan tim, cuma memang tidak bisa terlalu banyak Pak Hendarji. Yang saya cari sebetulnya mungkin ya, mereka di sini sangat senang dengan silat, Pak. Mungkin kalau ada 1-2 pesilat kita yang bisa diterbangkan ke sini, tentunya nanti biaya lokal dari kami itu sangat menarik. Karena di acara Keramat Festival ini akan ditampilkan juga debus, Pak. Memang tradisi dari Banten. Syekh Yusuf kan dari Makassar, dia dibuang ke Banten. Dia berteman dengan Sultan Ageng Tirtayasa, malah memberontak. Dibuang lagi ke Ceylon, dia malah mempengaruhi jemaah haji Indonesia. Ini dibuang ke sini lagi. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Mandela, tangan kita bisa diborgol, tapi otak kita tidak bisa diborgol. Inilah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Nusantara, sehingga menjadi inspirasi pada saat mereka mengalami apartheid, Pak. Itu secara singkat, Pak. Terima kasih Pak Haji. Kalau memang lawatan itu ada faktor kesejarahan, memang Ya. bagus sekali. Ya. Sekalian mempererat hubungan antar dua negara. Kemudian provinsi-provinsi lain yang juga siap, antara lain adalah NTB, Aceh, Sumatera Utara. Kalau mungkin boleh kami tahu Pak, pendatang-pendatang dari Indonesia yang kemudian menetap puluhan tahun, bahkan ratusan tahun di Afrika Selatan ini, di Nusantara, dari daerah mana Pak ya? Supaya kami juga membangun komunikasi dengan daerah, misalnya apakah NTB, ataukah Aceh, atau daerah mana, sehingga kami akan membangun komunikasi ini Pak. Membangun komunikasi. Soal jumlah Pak, kami bisa saja mengurangi Pak, misalnya apakah hanya 15 orang atau 10, kami akan menyesuaikan Pak. Soal silat kami akan berusaha untuk memenuhi permintaan Bapak nantinya. Silat yang kebanyakan memang dari Banten, tapi kemarin Banten belum menyiapkan diri untuk mengirim, tetapi kami akan coba nantinya. Kami akan coba approach Banten apakah siap untuk memberangkatkan atau tidak nantinya. Tapi yang jelas kami akan memenuhi permintaan Bapak. Kalau bisa Pak ada surat dari Bapak kepada kami, KSBN, nanti akan yang diminta seperti apa, kami akan menghubungi daerah-daerah Pak untuk merealisasikan ini sesuai dengan surat yang Bapak ajukan. Sehingga daerah-daerah pun nantinya mengajukan itu ke Pemda, itu ada dasar hukumnya. Rata-rata memang kalau kami minta ke Pemda, mereka minta rujukan surat dari kedutaan, Pak, kedutaan setempat. Ya. Karena ini akan memberikan kemudahan mereka di dalam mengajukan anggaran untuk pembelian tiket maupun yang lain-lain, termasuk biaya latihan. Karena mereka harus berlatih dulu 3 bulan sebelum berangkat, Pak. Betul. Kalau wilayahnya sebetulnya di sini keturunan Indonesianya Pak sudah generasi ke-7 ke-8. Seperti ayahnya Wafikah ini kalau tidak salah generasi ke-6 atau ke-7. Mereka memang masih bisa berbahasa Indonesia karena diajarkan oleh orang tuanya. Dan ada dua kategori Pak. Yang pertama tahanan politik, seperti tadi raja-raja dan bangsawan yang dibuang, raja dari Tambora, NTB ya, kemudian Dea Malela, Sumbawa, ada juga Syekh Matebe dari Sumatera Barat, Pangeran Cakraningrat Madura, Syekh Yusuf Makassar, Tuan Guru Tidore. Itu yang saya tahu Pak. Yang selain tahanan politik tentunya budak. Karena waktu itu pada saat VOC menjajah kita, mereka menjadikan Cape Town, makanya kita di sejarah itu kan ada Tanjung Harapan sebagai pusat perbekalan, Pak. Nah, karena di sini pusat perbekalan, mereka membangun benteng. Tapi penduduk hitamnya, penduduk aslinya mereka kabur
dan yang tertangkap itu tidak produktif, mereka tidak bisa bekerja. Makanya Gubernur Jenderal di sini, Van Riebeeck, mereka minta bantuan dari Gubernur Jenderal Batavia untuk mengirimkan tenaga kerja. Maka dikirimkanlah budak-budak dari Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi juga, Pak. Jadi memang dari semua daerah kalau untuk yang budak. Iya, iya. Ya, Pak. Kemudian kalau dilihat dari latar belakang sejarah 500 tahun lalu, memang yang dilewati itu antara lain adalah Magelhaens itu ketika keliling dunia, itu setelah dari Tidore itu melewati Afrika Selatan, Pak. Sehingga memang mungkin ada hubungan kesejarahan antara Tidore dengan Afrika Selatan. Sehingga nanti kami juga mungkin akan approach ke Maluku Utara maupun ke NTB untuk masalah ini, Pak. Sehingga nanti kalau sudah ada surat resmi dari Bapak, kami akan lebih fokus lagi, daerah-daerah akan kami hubungi sesuai dengan surat dari Bapak nantinya. Hanya memang kami perlu waktu, Pak. Antara lain tadi, kami perlu latihan paling enggak itu 3 bulan, Pak. Itu untuk latihan. Kemudian kami juga perlu approach kepada Pemda setempat untuk bisa membantu para seniman-seniman dari daerah itu untuk memberangkatkan ke Afrika Selatan. Ini juga perlu waktu. Sehingga total waktu mungkin sekitar 6 bulan setelah itu baru kami siap berangkat. Tapi tidak berarti 6 bulan kami baru mengatakan siap. Sejak Pak membuat surat, kami sudah menyiapkan diri untuk segera merespon. Ya, memang yang rencananya untuk bulan. Keramat Festival ini nantinya Desember, Pak, tanggal 15 sampai 18. 15 sampai 18, Pak, ya. 18 Desember ya. Jadi mereka ngambil Jumat, Sabtu, Minggu. Kebetulan juga pas libur juga di sini. Kami siap, Pak. Ya, kami siap. Kami akan segera hubungi. Terus jumlahnya orang mungkin Bapak saja menentukan. Kami menyesuaikan. Iya. Kami menyesuaikan. Berapapun yang diminta Bapak, kami menyesuaikan. Ya. Nanti kita bicarakan dengan panitia setempat juga, panitia lokal, untuk muatan budaya Indonesianya, Pak. Saya belum bisa menjanjikan apa-apa dulu karena harus saya konsultasikan juga dengan panitia setempat. Mungkin dari Wafikah ada tambahan? Tidak ada, Pak. Oke. You may speak in Bahasa or in English. Sudah pintar bahasa Indonesia. Iya. Yeah. So what's mungkin apa harapannya Wafika? Apa, Pak? Maaf. Apa harapannya untuk kedepannya terutama dari konsulat atau dari Indonesia? Speaking English. Okay. You can speak English, Rafika. Masih kagok. So what's your expectations or your wishes for the younger generation of Cape Malay? Inshallah, hopefully we will be able to keep the Indonesian community alive in Cape Town, especially with Ibu Anita's business that she's running in Tidore and also in Jakarta. Maybe we can bring it to Cape Town and promote Indonesia in that way through fashion, clothing, and things in Cape Town. So inshallah, hopefully we can try to do something like that in Cape Town. So how do you see the interest of youth, Cape Malay youth, in preserving the legacy of Tuan Guru? Tuan Guru, actually at the moment I don't really see any of the younger generation really interested in
preserving the legacy of Tuan Guru and things, but there are some that are still memorizing Quran just like Tuan Guru did. They're learning from his books and things like that. So yeah. Yeah. So, are you concerned with the dying legacy of? Actually, I'm a bit concerned about it because there's not a lot of people that's really interested in even learning the Indonesian language, especially amongst the youth. There's not a lot of us. It's not a lot of youth that's very interested in it or to study overseas and things like that. So it is kind of worrisome because the legacy might die out. Ya itu Bu, memang yang saya lihat di sini juga generasinya, terutama karena pernikahan, mereka menikah dengan Muslim, tapi yang keturunan India misalnya. Akhirnya tradisi dari subkontinen India atau dari Timur Iya. Tengah mereka bawa ke sini. Iya. Itu Bu. Ya, mudah-mudahan nanti setelah berjalan bisa lebih bagus lagi ya Pak. Oke. So, mungkin apa lagi Bu yang bisa kami bantu dari sini? Ada tambahan Pak Hen? Enggak ada. Bu Eni? Pak Hen? Bu Eni mungkin, Bu Eni. Silakan Bu Eni. Ya, dari saya tidak banyak bisa mendengar jelas tadi, tapi yang jelas bahwa terima kasih terlebih dahulu oleh karena diberikan kepercayaan untuk ikut terlibat di dalam mempublikasikan negara kita tercinta ini. Jadi memang banyak alternatif yang bisa kita bawakan sebagai misi Muhibah. Selain tadi tari-tarian juga ada drama, kemudian juga fashion show, kemudian juga barangkali perlu memperkenalkan tanah air kita seperti apa, tradisional, bangunan tradisionalnya juga sangat memukau ya, untuk dikenalkan kepada dunia luar. Ada 34 provinsi, berarti lebih dari 34 jenis arsitektur tradisional juga bisa disampaikan misalnya melalui video maupun slideshow. Kemudian juga bisa berupa paduan suara misalnya ya, yang kesemuanya itu bernafaskan Islam ya. Misalnya tadi dari Aceh itu juga sangat kental dengan keislamannya. Selain dari daerah-daerah lain, dari Padang, Bukit Tinggi itu juga demikian. Yang menarik sebetulnya juga ada dari Jawa, itu nanti bisa kita kombinasikan dengan budaya-budaya Islam gitu. Begitu barangkali garis besarnya untuk tanggal 15 sampai 18 memang tidak lama, tetapi barangkali cukup waktu buat kita, insya Allah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Oh ya, fashion show dan kerajinan, maaf saya lupa. Fashion show dan kerajinan. Kerajinan itu juga banyak yang bisa dipertontonkan ya untuk seluruh etnik Nusantara. Nanti ini memang ranahnya Ibu Anita sendiri itu. Banyak mulai dari souvenir sampai kepada perhiasan-perhiasan sampai kepada kain-kain ya, busana-busana tadi yang dibawakan secara show maupun yang kemudian kita barangkali bisa dijual belikan ya, atau nanti untuk
kedutaan bisa memamerkannya secara rutin di rumah duta besar. Gitu. Tambahan dari saya. Nah, monggo saja tinggal dipilih yang kira-kiranya sesuai dengan yang diharapkan. Oh, mohon masukan nanti yang disebut dengan festival apa tadi, Kraman ya? Keramat. Kraman. Nah, itu Kramat. yang seperti apa ya? Kalau boleh tahu, kami mendapat gambarannya sehingga kita bisa menyesuaikan gitu. Ya, kalau Keramat Festival ini semacam ya festival makanan dan kebudayaan juga. Jadi ada kegiatan mulai dari Jumat sore, Sabtu sampai Minggu. Dari hari Kamisnya sudah ada talk show misalnya di radio. Di sini mereka masih pakai radio, belum YouTube ya. Kemudian hari Jumatnya setelah sholat Jumat langsung pembukaan, dan biasanya acaranya ada macam-macam, ada kasidahan, ada juga zikir, kemudian ada debus. Kalau di sini bilangnya rawatib, karena rupanya debus ini juga memang Sama kayak peninggalan Tidore. dari ya Ratib. rawatib namanya. Oh iya, Iya, ratib. di Tidore ratib. Iya, Betul. taji besi kalau kami. Jadi Betul. kayak nusuk-nusuk. Besi. Iya, Nah, iya. Di ini Tidore juga itu. ini atraksi yang ditunggu-tunggu juga karena buat mereka kan unik. Jadi memang dibawa oleh Syekh Yusuf zaman dulunya dari Makassar. Kemudian diselenggarakan di sebuah ruang terbuka begitu atau di dekat kombinasi makam terbuka dan Syekh tertutup? Yusuf. Ya? Di wilayahnya di makam Syekh Yusuf. Oh ya. Di ruang terbuka ya. Iya, di lapangan. Jadi kan Ya. makam Syekh Yusuf sendiri kan luas, kemudian ada masjid, Masjid Nurul Latif yang dibantu oleh Presiden Soeharto. Lalu ada lapangan luas. Biasanya pesertanya mereka mendirikan tenda, jadi mereka camping selama 2 malam dari Jumat sampai Minggu. Karena Jadi nanti kontingen-kontingen itu juga begitu ya, kontingen-kontingen misalnya dari Indonesia gitu juga ada tendanya sendiri gitu kah? Ya, kalau selama ini memang partisipasi hanya dari KJRI, karena setahu saya belum pernah ada yang dari Indonesia ya, delegasi. Jadi kita selain di panggung ada sumbangan dari kita, acara juga makanan. Jadi kita dikasih 2 booth untuk display makanan atau demo masak misalnya. Itu rencananya. Kemudian ada juga memang dari sejak 1980-an mereka memperingati juga solidaritas terhadap Palestina. Jadi ada baris berbaris, kemudian ada kereta kuda. Kereta kudanya ini seperti zaman dulu juga, mungkin rekonstruksi zaman dulunya ya. Yang jelas habis itu ada debus tentunya. Ya, selama 3 hari ini selain panggung juga makanan. Dan pesertanya sekitar 500 ke atas, bahkan bisa sampai 1000. Tapi memang kembali lagi Pak Hendarji juga sampaikan tadi, kita tidak tahu bagaimana nasib COVID di tahun ini. Karena semua yang kita rencanakan tergantung nanti pada saat kondisi COVID. Kalau Presiden Ramaphosa dia bilang kita kembali ke lockdown, ya sudah, kita terpaksa nurut. Jadi memang tetap bukannya gambling ya, kita tetap berencana, tapi kalau tiba-tiba gelombang keempat, ya kita harus patuh terhadap ketentuan setempat. Ya, nanti bisa direncanakan plan B ya. Iya, betul. Virtual maksudnya, Bu? Ya, maksudnya kalau tidak bisa fisik, tentu dengan sekarang ini kan dengan cara yang live streaming atau dengan YouTube begitu.
Itu Iya. sebagai plan B-nya, Bika. Benarkah? Iya, betul, Bu. Ya, terima kasih. Oke. Kalau dari Ibu Anita, aspek pembiayaannya bagaimana, Bu? Kalau yang untuk tahun ini yang di Tidore itu kami ada rencana seperti itu, Bu Aini. Jadi kita mau fashion show, terus mau live di YouTube yang akan dilihat dari Cape Town, dan kalau itu semua kita sudah siapkan, Pak. Jadi maksudnya kita gotong royong sama sekolah dan anak-anak muda di Tidore. Tapi kalau untuk yang ke Cape Town memang saya dibiayai sama BI, Pak Aji. Begitu. Iya. Kalau komitmen BI untuk tahun ini masih ada? Kenapa, Pak? Komitmen BI untuk tahun ini masih ada? Kalau yang tahun ini yang untuk itu, Pak, untuk apa namanya online. Jadi nanti setelah saya siapkan di Tidore, saya akan apa namanya laporkan ke BI untuk itu. Dan dukungan BI bagus, alhamdulillah, Pak. Iya, iya. Ya, saya belum bisa janji banyak dulu, Pak Hendarji, Bu Anita. Saya akan kabari hasil pembicaraan saya dengan panitia setempat. Mereka Cape Malay Community di sini, Pak. Di sini ada sekitar 500.000 Cape Malay, Pak. Dan komunitas Islam yang Nusantara hanya di sini, di Pretoria tidak ada. Itu saja, Bu. Seandainya nanti Sila, Debus, segala nanti dari NTB juga bisa nih, Pak Aji. Karena Bisa, NTB Pak. ini kelihatannya NTB ini kelihatannya siap sekali. Oh ya. Memang Iya, kemarin iya. yang minta itu Papua sama Kalimantan yang minta. Tapi Iya. NTB ini juga siap sekali. Pokoknya intinya kami menyerahkan pada Pak Aji lah. Iya. Apa yang Bapak minta, kami akan membangun komunikasi dengan daerah-daerah. Iya, Pak. Nanti saya komunikasi lewat Ibu Anita untuk suratnya juga saya tujukan ke Pak Hendarji. Iya, iya. Ya. Baik, makasih banyak. Oke. Ya. Terima Mungkin kasih juga pada Bu Anita yang telah memfasilitasi pertemuan ini, Bu Anita. Iya. makasih banyak Pak Hen Iya. meluangkan waktu untuk bisa Terima kasih, ngobrol. Terima kasih, Pak. Makasih Bu Eni. Iya. Semua dari Bapak Ibu Terima sekalian. kasih. Iya, makasih banyak Bu Eni, Terima kasih. Pak Hen, Pak Bu Aji. Anita, Pak Mudah-mudahan Hendarji. Iya. Wafika, salam untuk ayahnya. Wafika. Bu Eni. Waalaikumsalam, Pak. Iya. Assalamualaikum. Mungkin sudah selesai. Nanti saya akan melapor ke Pak Hen apa-apa yang akan disampaikan Pak Haji. Mungkin nanti saya juga izin nge-share apa namanya ke Bu Eni juga apa-apa yang perlu dipersiapkan untuk rencana ini. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih banyak atas kesiapannya waktunya untuk pertemuan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin.